Halo, halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kali ini aku mau general reading untuk semua. Jadi tidak terpaku ke salah satu zodiak dan temanya adalah bertahan atau pergi. Ini bisa terkait percintaan ya, hubungan cinta, kerja atau usaha atau apapun ya. Silakan sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Semoga energi yang positif bisa membantu. Kalau ada yang negatif bisa menjadi rambu-rambu. Dan aku sudah pernah membacakan tema yang sama ya. Di beberapa bulan lalu, nanti aku taruh linknya di kanan atas. Kalau kamu ingin menyimak, silakan. Ini semacam lanjutannya. Oke, sudah ada Mountain, Mice, Garden. Aku perlu satu kartu lagi. Bertahan atau pergi. Cross. Oke. Kalau dari tebaran kartunya di sini cukup jelas ya. Tidak ada manfaatnya kamu tetap bertahan karena ada hambatan ya, meskipun kecil, dan meskipun kamu itu sudah bisa mengatasi sedikit demi sedikit, tapi itu seperti akan muncul kembali. Dan kemunculannya itu istilahnya ya natural gitu ya, karena memang mungkin ini bukanlah jalan yang terbaik. Jadi aku melihatnya ya dengan adanya Mountain, Mice, ini seperti kamu sudah berusaha mengatasi. Dan usaha kamu itu memang ada hasilnya ya, meskipun sedikit. Tapi kemudian di selanjutnya, hambatan itu akan muncul lagi seperti jamur di musim hujan. Dan akan semakin menyakitkan, karena di sini ada cross. So, aku melihat memang ini bukan sinyal yang positif ya. Kalau kamu sedang mempertimbangkan apakah tetap bertahan di hubungan yang sekarang, atau kalau kamu tinggal di suatu tempat gitu ya, apakah ini tempat yang nyaman atau aman. Di pekerjaan juga gitu. Mungkin kalau kamu merasa ini sudah ideal kok gitu ya, pekerjaan ini ya meskipun tidak dibilang pekerjaan impian, tapi segala sesuatunya sih masih bisa diterima. Nah, kalau masih bisa diterima, artinya kamu itu belum mencapai target yang maksimal. Jadi, di sini bukannya aku meminta atau menyarankan kamu untuk segera mundur atau resign atau berhenti gitu ya. Tapi carilah yang lebih baik lagi tanpa kamu harus meninggalkan dulu yang sekarang. Tapi mindsetnya adalah tempat yang sekarang itu belum yang terbaik untuk kamu. Jadi ketika kamu mencari, itu kamu akan memberikan target yang terbaik gitu ya, yang maksimal. Dan aku tidak meminta kamu untuk membuang ya, atau segera pergi dari pekerjaan yang sekarang atau tempat yang sekarang. Tapi intinya kamu itu don't settle for less. Jangan menerima yang di bawah dari seharusnya gitu ya. Kamu itu deserve better. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik. Kalau di sini sudah ada mice, ini sudah suatu sinyal bahwa kondisinya itu akan semakin menurun. Jadi kasihan kamunya gitu ya, capek. Kamu sudah berusaha mempertahankan atau memperbaiki, meningkatkan gitu ya, membuat improvement. Tapi nanti akan anjlok lagi gitu ya. Dan di sini mungkin ada kaitannya dengan lingkungan yang tidak mendukung, lingkungan yang toksik. Jadi kalaupun kamu itu sudah berusaha di jalan yang benar, sudah berbuat yang terbaik gitu ya, tapi kalau lingkungan kamu toksik, lingkungan kamu itu jahat ya, tidak mendukung, ya percuma. Bahkan nanti kamu akan seperti sakit 2 kali gitu ya, double rasa sakitnya. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi ya sekali lagi ya, kamu pertimbangkan baik-baik karena ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Aku mengerti. Karena aku melihat di sini kartunya sangat tough gitu ya. Kartu-kartu yang challenging,
tapi aku melihatnya kamu itu seperti mencoba ya untuk terus berusaha. Nah, ketika sudah muncul ya kartu cross ini juga suatu sinyal gitu ya, bahwa usaha kamu itu sudah maksimal dan kamu perlu mengikhlaskan apapun ya yang terjadi. Dengan istilahnya kalau kamu masih sayang, atau ya sebenarnya sih aku masih bisa nerima kok, nggak apa-apa kok. Nah, serahkanlah itu semua gitu ya, ikhlaskan semua, dan nanti akan terbuka gitu ya jalan yang terbaik. Apakah memang segala sesuatunya membaik, atau memang kamu akan diberi jalan keluar ke tempat yang lebih baik lagi. Oke, sekarang kita klarifikasi dengan tarot. Aku merasakan ada sedikit, hanya sedikit ya, jadi kemungkinannya kecil ini akan membaik gitu ya. I see. Ya, ini memerlukan usaha yang terus-menerus ya, ketabahan, dan ada kaitannya dengan karma. Oke, ya, ini tadi yang aku rasakan sedikit ya, mungkin sebagian kecil, kemungkinannya kecil, ada mindset dari kamu yang sudah sulit ya untuk diubah. Jadi meskipun segala sesuatunya akan membaik, tapi cobaan atau rasa sakit yang berkali-kali gitu ya, bertubi-tubi menggerogoti pikiran kamu, itu membuat kamu jadi tidak bisa nyaman, tidak bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Jadi meskipun ya kondisinya itu nanti akan menjadi lebih baik daripada yang sekarang, kamu itu seperti sudah drain gitu ya, sudah ya intinya tuh sudah tidak punya kekuatan lagi untuk menjalaninya. Kayak gitu sih yang aku lihat. Kecuali gitu ya, kamu itu mengikhlaskan itu tadi dan mengubah mindset. Aku melihatnya agak sulit gitu ya. Mungkin kalau kamu perlu bantuan ya lebih baik meminta bantuan, karena di sini aku melihat juga ada urusan karma. Jadi kesakitan, kekecewaan, apapun yang kamu alami sekarang ini di hubungan ini ya, baik itu percintaan, pekerjaan, dan lain-lain, itu ada urusannya dengan karma. Jadi mungkin apa yang kamu lakukan di masa lalu, itu kamu harus bayar di masa yang sekarang, seperti ya menjalani gitu ya, menebus dosa, istilahnya seperti itu. Dan ketika kamu sudah menjalani, karena prosesnya itu terlalu lama gitu ya, dan selalu digerogoti oleh pikiran-pikiran negatif, maka ketika segala sesuatunya membaik, kamu itu seperti sudah tidak ada keinginan, udah mutung, istilahnya kayak gitu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa mengatasi mindset yang seperti itu? Nah, kita lihat ya nanti di Oracle Advice-nya. Cuma yang aku sarankan ya untuk saat ini, kalau kondisinya seperti ini ya, jadi seperti tarik ulur, ada terkadang kemungkinan kamu akan tetap bertahan, ada juga lebih baik pergi gitu ya. Serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, minta petunjuknya sekali lagi, dan kalau perlu berkali-kali gitu ya, karena aku melihat ini prosesnya panjang, prosesnya cukup panjang. Hambatan-hambatan itu bukan hanya sekali kamu hadapi, dan istilahnya tuh meskipun kamu itu sudah berusaha keras, tapi itu seperti menggorogoti juga pikiran maupun kesehatan kamu. Nah, itu kan yang dikhawatirkan, jangan sampai kamu itu akhirnya di ujung sana tidak bisa menikmati hasilnya. Kamu udah drop duluan gitu ya. Ketika kamu sudah berhasil mencapai garis finish, kamu ya amit-amit gitu ya, sebagai ibarat gitu, contoh kamunya cacat gitu ya, jadi tidak bisa melakukan maraton lagi. Itu contoh gitu ya, analoginya seperti itu. Oke, sekarang kita lihat advice-nya ya. Aku merasakan energi yang sangat berat ya,
seperti ada kelelahan dan kamu itu seperti sudah hampir ambruk gitu ya. Jadi perlu dipertimbangkan masak-masak. Jangan sampai kamu salah mengambil keputusan gitu ya. Protection. You, your loved ones, and your possessions are safe and protected by heaven. Oke. Oke, aku akan tarik lagi dari oracle yang lain. Kalau di sini sih memang seperti ada secercah harapan gitu ya, bahwa mindset kamu itu yang perlu diubah, bahwa kamu harus yakin ada yang melindungi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Retreat, wildflower. Ya, berarti di sini ada kemungkinan segala sesuatunya bisa membaik gitu ya. Kamu jika memutuskan bertahan, ya itu tidak salah juga sih. Kembali lagi kepada kamu ya keputusannya. Intinya sih di sini yang pertama, usahakan agar pikiran kamu itu tidak seperti overthinking ya. Jadi tidak menggerogoti pikiran kamu. Negative thinking atau apapun itu diupayakan untuk bisa sembuh. Yang tadi aku bilang minta bantuan gitu ya, ikut terapi dan juga mengistirahatkan pikiran. Kemudian di sini ada wildflower, live an uncontrolled life free to grow anywhere and bound by nothing. Di sini aku melihatnya ya, kalau kamu memutuskan untuk bertahan, kamu perlu mempunyai atau meningkatkan kecuekan kamu. Jadi jangan terlalu baper. Tapi kalau kamu ingin pergi, itu juga tidak salah. Karena kamu itu mencari yang terbaik, yang tadi aku bilang gitu ya, target yang maksimal. Ada yang lebih baik, you deserve better, kamu itu berhak mendapatkan yang lebih baik daripada yang sekarang. Ya, di sini mungkin agak menggantung gitu ya, jadi semacam 50-50. Tapi kalau melihat dari tebaran awal, untuk saat ini kondisi yang terbaik adalah mencari tempat yang baru, ya artinya pergi. Tapi nanti mungkin Tuhan akan menggiring kamu, semesta akan menunjukkan arahnya. Kalau ternyata kamu kembali lagi ke tempat yang ini, setelah kamu mencari gitu ya yang terbaik, maka disitulah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu cari, tempat yang aman dan nyaman ya, yang seperti ini ya, yang kamu merasa aman dan nyaman, berbeda dengan sebelumnya. Jadi setelah kamu melakukan pencarian, so di sini sarannya adalah tetap mencari dan nanti Tuhan akan memutuskan apakah kamu mendapatkan yang baru atau tetap di yang sekarang dengan segala sesuatunya menjadi lebih baik lagi. Oke? So, demikian reading kali ini, semoga membantu dan nanti aku akan memberikan reading lanjutan gitu ya beberapa bulan ke depan. So, stay tune. Jangan lupa like and subscribe. See you and take care.